Alhamdulillahi walil hidayah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qaili fi muhkami kitabi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar. Ada siang dan ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ada suka, ada duka. Ada senyum, ada tangis. Kadang-kadang dipuji, tapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan ada keabadian di jalan hidup. Oleh sebab itu, agar tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan dalam hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup. 3 amalan baik tersebut adalah istiqomah, istikharah, dan istighfar. Yang pertama, istiqomah, yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Muhammad SAW berpesan kepada seseorang seperti dalam al-hadis berikut. An Abi Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah qul li fi islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepada pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain kau. Nabi menjawab, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyah keimanan bersama dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak ikut redup. Kantong kering atau tebal tetap memperhatikan haram halal, dicaci dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Orang seperti itulah yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menemukan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran surat Fussilat ayat 30. Yang kedua, istikharah. Selalu mohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi, menurut Islam, tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka, seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu memohon petunjuk kepada Allah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Orang bijak berkata, think today and speak tomorrow. Berfikirlah hari ini dan bicara esok hari. Kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan orang lain, maka tahanlah. Jangan ucapkan
sekalipun benar ucapan tersebut terasa sakit. Tetapi jika ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, jangan ditahan, sebab lidah kita menjadi lemas untuk bisa meneriakkan kebenaran dan keadilan serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mengenai kebebasan ini, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan rambu-rambu kehidupan. Beliau bersabda, "Atani Jibril faqala ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka madi, wa akhbir ma syi'ta fa innaka mufarid, wa amal ma syi'ta fa innaka majaliin bi." Rawahu Baihaqi an Jabir. Jibril telah datang kepada aku dan berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Cintailah apa yang kau sukai, tapi engkau suatu saat pasti berpisah juga. Dan lakukanlah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya semua itu ada balasannya." Hadis riwayat Baihaqi dari Jabir. Sabda Nabi Muhammad SAW ini semakin penting untuk diresapi ketika akhir-akhir ini dengan dalil kebebasan banyak orang berbicara tanpa logika dan data yang benar dan bertindak sekehendaknya tanpa mengindahkan etika agama. Para pakar barangkali untuk saat ini lebih bijaksana untuk banyak mendengar daripada berbicara yang kadang-kadang justru membingungkan masyarakat. Kita masyarakat istiqoroh dan segala langkah kita agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma khaba man istaqar, wa la nadima man istashar, wa la ala man tasad." Tidak akan rugi orang yang beristiqoroh, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidup lemah. Hadis riwayat Tabrani dari Anas. Yang ketiga, istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan mohon ampun kepada Allah Rabbul Izzati. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena itu, ia harus diobati. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya kita introspeksi masa lalu, memohon ampun kepada Allah, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan penuh ridho Allah. Dalam persoalan ekonomi, jika rezeki Allah tidak sampai kepada kita disebabkan karena kemalasan itu, maka yang diobati adalah sifat malas itu. Kita tidak boleh menjadi umat yang pemalas, karena malas adalah bagian dari musuh kita. Jika kesulitan ekonomi karena kita kurang bisa melakukan terobosan-terobosan yang produktif, maka kreativitas dan etos kerja umat yang harus kita tumbuhkan. Akan tetapi, ada kalanya kehidupan sosial ekonomi sebuah bangsa mengalami kesulitan. Kesulitan itu disebabkan karena dosa-dosa masa lalu yang belum bertobat dari secara masalah. Jika itu penyebabnya, maka obat satu-satunya adalah beristighfar dan bertobat. Allah berfirman yang misalkan seruan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum bidarar wa yadirkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Dan Hud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat keras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu kembali dengan berbuat dosa." Quran surat Hud ayat 52. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, tidak bisa tidak kita harus memiliki dan melakukan 3 amalan di atas, yaitu istiqomah, istiqoroh, dan istighfar. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menatap masa depan dengan keimanan dan amanah yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur